Partai Nasdem turut menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Palu, Sigi, dan Donggala. Selengkapnya kita bergabung dengan Sabda Role dari Palu. Sabda, bagaimanakah distribusi bantuan Partai Nasdem hingga sore hari ini? Di ruangan saya itu kan luas, pakai karpet. Ya, hingga sore hari ini Partai Nasdem masih terus mendistribusikan bantuan ke sejumlah wilayah yang berada di Sigi, kemudian Donggala, dan juga Kota Palu. Untuk informasi selengkapnya saya akan berbincang langsung bersama dengan anggota DPR RI, Bapak Ahmad Ali. Saat ini sudah bersama dengan saya. Selamat malam, Pak Ahmad Ali. Distribusi masih terus dilakukan begitu ya, bantuan juga masih terus datang, baik itu dari wilayah Indonesia maupun dari luar Indonesia. Gitu. Bagaimana sejauh ini Anda melihat distribusi bantuan di Kota Palu sendiri? Oke, terima kasih Sabda. Ya benar, alhamdulillah bahwa hari ini kita kebanjiran pasokan bahan makanan dari baik itu di luar Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dari Kendari, dari Gorontalo, kemudian dari Jakarta, dan bahkan dari beberapa luar negeri juga sudah mendatangkan bantuan untuk pasokan bahan pangan di wilayah Sulawesi Tengah. Sehingga kemudian tentunya kita berharap banyaknya pasokan ini kemudian bisa mengatasi paling tidak kebutuhan masyarakat yang sedang mengungsi hari ini. Nah, hingga saat ini sudah sampai kemana saja bantuan-bantuan yang sudah diberikan khususnya dari Partai Nasdem sendiri, Pak Ahmad Ali? Secara kepartaian sih dari kami sudah mendistribusi kurang lebih sekitar 400 ton bahan makanan yang dari internal partai, yang kemudian didistribusi di 3 titik, itu Kabupaten Sigi, Biromaru, kemudian di Kota Palu maupun di Donggala. Nah, tapi apa yang bisa atau apa yang telah dilakukan oleh Partai Nasdem ini sangatlah tidak bisa mencukupi dari kebutuhan seluruh masyarakat. Nah, hari ini kita, sekali lagi saya mengatakan bahwa hari ini kita bersyukur. Tadi saya menerima bersama-sama Pak Menteri Pertanian, kita Pak Menteri Pertanian memberangkatkan 500 trek bahan pangan dari Sulawesi Selatan ke Palu. Diperkirakan besok malam itu sudah sampai di Kota Palu. Nah, banyaknya pasokan bahan makanan ini tentunya ini harus betul-betul dipikirkan, betul-betul dipersiapkan tim penerima di sini sehingga kemudian bisa mendistribusikan bahan makanan ini cepat sampai ke titik-titik sasaran. Hari ini tidak bisa dipungkiri, kemarin juga Bapak Presiden mengakui bahwa masih ada problem tentang koordinasi. Saya melihatnya sama dengan apa yang dikatakan Bapak Presiden, bahwa saya banyak berjalan, kemudian banyak menerima WA dan SMS. Keluhan-keluhan masyarakat hari ini bahwa masih banyak betul daerah-daerah yang berdampak yang kemudian hari ini belum bisa tersentuh dengan pasokan yang ada, distribusi yang ada. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa untuk mengurangi atau mempercepat distribusi ini, maka kemudian ada 2 hal yang mesti harus kita lakukan. Yaitu pertama, memperbanyak pos induk untuk distribusi. Kalau bisa per kecamatan itu dibangun pos logistik, sehingga kemudian masyarakat itu bisa lebih mudah untuk mengakses. Kedua, memperbanyak relawan, sehingga kemudian masyarakat itu tidak harus mengantri di Korem, tapi relawan yang kemudian menjemput bola, memastikan semua titik-titik pengungsian kita ketahui, dan kemudian bahan makanan kita antarkan kepada mereka, sehingga kemudian tidak terjadi antrian yang panjang di posko-posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Hari ini kita melihat masih begitu panjang antrian itu. Kemudian saya ingin juga mengatakan bahwa kita harus membangun satu persepsi yang sama tentang bencana yang terjadi di Palu hari ini, bahwa kondisi hari ini kondisi yang darurat. Semua orang, baik itu kaya maupun miskin hari ini, adalah masyarakat yang berdampak terhadap bencana. Sehingga tentunya kalau persepsi kita sama, maka siapapun orang yang ada di Lembah Palu hari ini, itu adalah orang yang harus diperhatikan. Orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
atau siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib mereka. Karena kenapa? Karena orang kaya sekalipun hari ini dia tidak bisa menggunakan uangnya untuk membeli bahan makanan. Karena apa? Tidak ada tersedia di pasar. Pasar lagi lumpuh. Maka kemudian negara harus hadir. Nah, kalau kemudian persepsi itu sama kita bangun, maka kemudian tentunya rezim birokrasi ini kita tiadakan dulu dalam beberapa minggu ke depan ini. Dalam mengambil pasokan, dalam mengambil bahan makanan, mbok nggak usah pakai KTP, mbok nggak usah pakai kartu keluarga. Bangun, satukan persepsi bahwa siapapun orang di Palu ini adalah orang lapar yang butuh diberikan kewajiban disiapkan oleh negara. Baik, terima kasih Muhammad Ali waktunya untuk Metro TV. Jadi hingga saat ini memang Partai Nasdem masih terus menyalurkan bantuan hampir ke seluruh wilayah Kota Palu, Sigi, dan Donggala agar para warga dan pengungsi ini bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan dapat beraktivitas dengan normal. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sabda Role melaporkan langsung dari Palu.